Saudara-saudara, di penghujung hitungan tahun liturgi gereja sebelum kita memasuki Advent, kita disuguhi pada sebuah keadaan merenungkan bersama tentang penderitaan, tentang penyaliban, tentang kematian Tuhan, dan tentang segala apa yang sudah Dia alami. Apa yang mau disampaikan buat kita, saudara? Bahwa kita mau merenungkan, melihat keberadaan diri kita sesungguhnya, bagaimana kita di hadapan Allah dan bagaimana sesungguhnya kita hidup. Maka tema minggu ini disebutkan adalah Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja. Nah, kalau disebutkan minggu ini adalah Minggu Kristus Raja, maka pertanyaan buat kita, saudara, apa itu yang disebutkan dengan raja? Saya sengaja ambil contoh ini, saudara, karena ini katanya raja yang sangat kaya raya. Jadi saya mengajak kita dulu untuk melihat raja dalam perspektif pandangan ini. Saya lihat dalam teks Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, ada banyak definisi raja, tapi saya ambil 3 saja. Disebutkan bahwa raja itu adalah penguasa tertinggi. Kalau raja adalah penguasa tertinggi pada sebuah kerajaan. Saya kira ini semua kita paham. Bahwa raja, bahwa dia penguasa tertinggi. Lalu yang kedua, saudara, adalah bahwa raja disebutkan orang yang mengepalai dan memerintah suatu bangsa atau suatu negara. Dia orang yang berkuasa secara paling tinggi, lalu dia juga memerintah di situ. Lalu orang yang mempunyai keistimewaan khusus. Dia orang yang pintar, dia orang yang hebat, dia orang yang secara pembawaannya, sifat dan karakternya menunjukkan pada sesuatu yang memang dia betul-betul sebagai yang istimewa. Tidak ada raja yang tidak istimewa. Tidak ada raja yang tidak memiliki kekuasaan. Maka kalau ada disebutkan dia raja, tapi dia dipertanyakan kekuasaannya, maka kerajaannya juga dipertanyakan. Maka tidak ada raja yang tidak dihormati. Tidak ada, saudara. Raja dalam pandangan dunia, raja dalam pandangan kita, dalam definisi banyak orang, adalah dia yang punya otoritas yang tinggi terhadap kerajaan yang dipimpinnya. Maka banyak orang yang pengen jadi raja. Minimal raja-raja kecil. Di mana dia berada, mungkin juga dia sedang membangun kerajaan-kerajaannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita kembali kepada tema ini, disebutkan bahwa Yesus adalah Raja kehidupan. Berangkat dari definisi itu, saudara, berarti saya yakin kita juga sepakat mengatakan bahwa Yesus adalah penguasa tertinggi atas kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Bahwa Yesus adalah penguasa tertinggi. Amin. Nah, bahwa kalau Yesus berarti penguasa tertinggi, tidak ada yang melampaui dia. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada dia. Karena dia penguasa tertinggi. Itu juga berarti, saudara, bahwa Yesus adalah orang yang memerintah dalam seluruh kehidupan kita. Dia yang memerintah, bukan yang lain. Dia yang menentukan aturan, dan dia juga yang menentukan arah, dan dia juga yang menentukan kita mau berbuat apa dan kita mau melakukan apa. Itu juga berarti, saudara, orang yang mempunyai keistimewaan khusus dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaan saya, benarkah demikian? Sebelum kita masuk dalam Advent, saudara, menyambut Natal, saya mengajak kita untuk boleh melihat 3 poin ini. Betulkah Yesus penguasa tertinggi atas hidup Bapak Ibu? Betulkah dia sekarang yang berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kita? Betulkah dia yang memerintah atas diri kita, atau keinginan kita, atau kemauan kita, atau selera kita? Atau ada hal-hal lain yang kita izinkan hari ini sedang menguasai dan memerintah atas diri kita? Betulkah Yesus punya keistimewaan buat kita? Betulkah dia ada dalam ketiga poin yang ini untuk kita hari ini? Dalam masa memperingati hari Jumat Agung, Paskah, lalu turunnya Roh Kudus Pentakosta, sampai kepada sekarang kita sudah mau menyambut Natal lagi. Dalam seluruh perenungan itu, betulkah dia kita posisikan sebagai raja? Benarkah dia kita beri kewenangan penuh memerintah atas diri kita, atas hidup dan atas keluarga?
Betulkah dia memiliki tempat yang paling istimewa dalam diri kita? Atau ada yang lain? Adakah yang bisa menggantikan Tuhan dalam keistimewaannya? Pada umumnya saudara, bahwa karakteristik raja itu adalah raja bukanlah orang lemah. Setuju kita ya? Bahwa tidak ada raja yang dipilih adalah raja yang lemah. Dan raja adalah pastinya adalah seorang yang gagah dan perkasa, hebat. Kalau siapa yang mau disebutkan sekarang, siapa yang menjadi raja? Di mana raja yang tidak gagah? Semuanya raja. Sekarang Raja Inggris pun sudah Pangeran Charles itu orang hebat sekarang. Luar biasa. Dia pasti orang yang kuat, baik secara fisik, baik secara relasi. Dia kuat juga baik, apalagi hebat dalam kekuatan-kekuatan supranatural yang dapat melakukan hal-hal yang mencengangkan. Maka menurut mereka begitulah raja. Orang-orang Yahudi juga memandang raja yang demikian. Karena apa? Rujukannya adalah Raja Daud. Rujukannya adalah Raja Salomo. Mereka akan melihat bahwa standar raja yang paling hebat adalah itu, bukan yang lain. Lalu menurut mereka dulu bahwa raja itu adalah hebat dan ahli dalam berperang. Kalau kalah berperang, bukan raja yang hebat. Dan sejarah Israel membuktikan saudara, raja-raja yang tidak jago berperang, maka mereka akan tunduk terhadap bangsa-bangsa lain. Maka mereka akan dikuasai oleh bangsa lain. Dan mereka akan menjadi budak bagi bangsa lain. Dan itu dibuktikan dalam akhir sejarah mereka, tentang keberadaan mereka yang kemudian diperbudak. Lalu kita melihat apa yang mereka gambarkan tentang Yesus sang Raja yang digambarkan dalam seluruh pandangan kita yang tertuju pada perikop hari ini saudara. Apa yang mereka pandang dalam Yesus? Bahwa Yesus mereka anggap sebagai orang yang lemah, tidak pernah berperang, tidak pernah memimpin sebuah pasukan. Maka dalam asumsi, dalam pikiran mereka, dalam pikiran orang-orang Yahudi, bahwa Yesus adalah orang yang lemah dalam anggapan mereka. Nggak hebat, nggak spektakuler. Walaupun yang dilakukannya adalah sesuatu yang betul-betul luar biasa. Walaupun yang dilakukannya adalah sesuatu yang betul-betul spektakuler. Kenapa dianggap dia orang lemah, saudara? Karena dia dihukum. Dia dihukum bersama dengan penjahat. Ayat 33, kita perhatikan saudara. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Hukumannya juga hukuman yang sangat hina. Konon katanya saudara, dalam berbagai literatur yang saya baca disebutkan, orang yang disalibkan itu betul-betul telanjang bulat. Tak ada satupun kain yang menutupi tubuhnya. Karena itu adalah hukuman yang paling hina. Apa yang paling hina di dunia? Maka dalam hukum Romawi, penderitaan dan hukuman yang paling hina adalah penyaliban. Maka orang yang mau disalib itu diarak dulu, menjadi tontonan semua orang. Maka Yesus kan diarak itu dari istana Pilatus sampai ke Bukit Tengkorak itu, perjalanannya tidak pendek. Maka di sepanjang jalan semua orang bisa menghina, semua orang bisa memukulnya, semua orang bisa meludahinya, semua orang bisa melakukan apapun, karena dia dianggap layak menerima itu. Tidak ada yang melarang bahwa yang sedang mau dihukum mati itu mau diperlakukan semena-mena. Tidak ada larang. Bahkan dalam film The Passion of Christ itu kan nampak bagaimana siksaan penderitaan yang dilakukan oleh prajurit-prajurit. Walaupun itu real atau tidaknya, tapi paling enggak kita semua dapat gambaran. Tetapi kita mau menyebutkan dia sebagai raja yang memimpin dan menguasai kehidupan. Sementara dalam fakta dia dihukum bersama dengan para penjahat, saudara. Keadaannya dibuat sangat hina, keadaannya dibuat betul-betul begitu hina. Dan dia setara dengan penjahat-penjahat. Dua orang penjahat, dan dia disalibkan di tengah. Berarti Yesus lebih jahat dari penjahat, dan dia lebih hina dari segala yang hina. Itu gambaran, itu keadaan yang mereka lihat dan yang mereka buat juga terhadap Yesus, saudara. Alkitab mencatat dalam ayat 22, dalam Lukas pasal 23 ayat 22, tidak ditemukan satupun kesalahan padanya, tetapi mereka tetap menganggap dia bahwa dia adalah orang yang hina dan layak untuk disalibkan. Bahwa mereka membuat dia sebagai orang terhukum, mendapatkan sebuah keadaan siksaan yang tertinggi. Tetapi di balik itu apa yang terjadi, saudara?
bahwa dia sedang memberikan kasih yang terbaik. Dari penderitaan yang tertinggi, dia menyatakan kasih yang sempurna buat kita. Makanya yang menjadi sebuah perenungan seriusnya buat kita. Apalagi yang terjadi saudara, mereka mengekspresikannya apa? Bahwa menurut mereka karena Yesus itu lemah, maka mereka mengejeknya. Pemimpin-pemimpin mengejeknya, para prajurit mengolok-oloknya. Bahkan yang lebih memprihatinkannya saudara, orang yang disalibkan bersama dengannya pun mengejeknya. Kalau ada Bapak Ibu yang lebih, kalau kita ada orang yang lebih ganteng, ngejek kita, yang memang sadar tidak seganteng dia, marah enggak? Biasa aja kan? Memang dia lebih ganteng. Kalau misalnya Muk Seru dibilang, gemuk kali Pak Des, ya memang itu kenyataan. Tidak perlu tersinggung. Tapi kalau ada yang lebih gemuk dari saya, bilang, kok gemuk kali kau? Ngerti enggak sekarang yang ngomong ini apa? Dia lebih gemuk dari saya, tapi dia ngejek saya. Kok gemuk kali kau? Ini betul-betul sesama penjahat. Ikut mengejek dia. Tapi saya khawatir saudara, mudah-mudahan tidak terjadi. Sikap ini pun seringkali mewarnai kehidupan kita juga. Banyak jemaat yang sepertinya tidak menyadari kalau dia sedang mengolok-olok Tuhan lewat sikapnya, lewat perbuatannya, lewat kata-katanya, dan bahkan lewat tindakan-tindakannya. Mungkin enggak jemaat lah, semua orang yang percaya. Barangkali termasuk juga di situ para pendeta, mungkin juga ikut desnya, para majelisnya juga ikut, para jemaat juga ikut. Caranya saudara beragam, macam-macam cara bisa terjadi. Perilaku, tindakan, perkataan kita, sadar atau tidak, seringkali mengolok-olok dia, mengejek Tuhan. Dalam beberapa gereja kami pernah menemukan saudara yang kami layani, bagaimana jemaat mengolok-olok Tuhan lewat persembahannya. Apa yang mereka lakukan? Dikasihlah persembahan uang yang sudah tidak laku. Persembahannya, uangnya sudah tidak laku, lalu itu yang dibuat jadi persembahan. Itu menghormati Tuhan atau mengolok-olok Tuhan? Saya katakan itu sedang mengolok-olok Tuhan. Apakah Tuhan butuh uang itu? Tidak. Yang butuh uang itu adalah gereja. Lalu saya bilang, kumpulkan. Setiap tahun itu kami kumpulkan. Lalu di akhir tahun saya kasih tahu. Beginilah kualitas persembahan kita tahun ini. Entah siapa yang memberikan persembahan yang sudah tidak laku ini. Tapi inilah yang kita sebutkan, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Lalu kita menyanyi biasanya apa? Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan macam apa yang bisa dilakukan padahal duitnya pun sudah tidak? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Yesus sungguh-sungguh mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap apa yang dialami olehnya? Yang dia terima tapi yang dia lakukan. Maka saya katakan Yesus Raja kehidupan. Apa yang dia lakukan? Pertama saudara, bahwa ketika orang menganggapnya sangat lemah, tetapi dia menyatakan kekuatan dan otoritas dalam penderitaan itu. Ketika orang menganggap dia tidak punya kekuatan apa-apa, ketika orang menganggap bahwa dia tidaklah orang yang hebat, bukanlah nabi, bukanlah Tuhan, tetapi justru dia menyatakan otoritasnya di dalamnya. Apa yang Yesus katakan saudara? Bahwa Yesus sudah menarik seluruh perhatiannya dan fokus perhatiannya bukan pada dirinya, bukan pada kepentingannya, tetapi dia memberikan perhatian yang sungguh kepada orang yang dikasihinya, termasuk orang-orang berdosa.
Bahwa dalam seluruh penderitaan tidak satu pun pembelaan yang dia sampaikan. Tidak ada satu pun yang disampaikan oleh Yesus sebagai bentuk bahwa dia menyatakan dirinya tidak bersalah. Orang tidak menemukan kesalahannya, tetapi Yesus diam saja. Orang tidak menemukan pelanggarannya, tetapi dia diam saja. Sebab yang dipikirkannya adalah orang-orang berdosa, orang-orang dia kasihi. Fokus pada tujuannya. Dan kuasa otoritas Tuhan tidak dibatasi oleh tindakan, pikiran, pola, dan cara manusia. Mereka berpikir kalau sudah disalibkan selesai. Mereka berpikir kalau sudah dihina, sudah betul-betullah dia terhina. Tidak, saudara. Apapun yang dilakukan manusia terhadap Tuhan tidak pernah mengubah jati dirinya yang sesungguhnya. Maka gereja tidak perlu membela Tuhan. Bapak Ibu tidak perlu membela Tuhan. Dia dalam penderitaannya pun tidak butuh pembelaan. Yang dibela Tuhan dengan segala penderitaannya adalah kita, bukan dirinya. Kalau ada agama sekarang sibuk membela Tuhan, maka kita pertanyakan ketuhanan Tuhannya. Karena dia harus dibela oleh umatnya. Tetapi Yesus tidak perlu dibela manusia. Ketika dalam proses penyaliban para wanita mengalami menangis, apa yang Yesus katakan terhadapnya? Jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anakmu. Bukan aku, tapi semua yang kau alami ini karena kamu, demi masa depanmu, dan demi hidupmu. Bukan aku. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apa yang manusia lakukan kepadanya. Ketika manusia pun berusaha untuk menghina dia tidak jadi hina. Ketika orang berjuang untuk membunuhnya, bukan kematian yang dia terima, tapi justru kehidupan. Bahkan itu juga yang akan kita terima. Otoritas Tuhan yang dinyatakan ketika manusia mengejeknya apa, saudara? Pertama, bahwa dia memberikan pengampunan kepada semua orang. Apa yang Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka. Coba dulu hitung Bapak Ibu, mulai 1 Januari tahun 2022 sampai sekarang 20 November 2022. Berapa kali Bapak Ibu jatuh dalam dosa? Berapa kali kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik? Gak usah dulu saya sebutkan kejahatan. Tapi berapa kali kita jatuh dalam dosa? Berapa banyak kita melakukan yang tidak baik? Berapa banyak kita melakukan yang tidak berkenan kepada Allah? Berapa banyak kita mengabaikan Tuhan? Berapa banyak mengabaikan persekutuan? Berapa banyak mengabaikan pelayanan? Berapa banyak mengabaikan panggilan Tuhan? Berapa banyak kita mengabaikan seruan Tuhan? Berapa banyak kita mengabaikan kasih Allah? Tapi dia berkata, ampunilah mereka. Itu yang dia serukan. Ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Oleh karena apa, saudara? Saya pilih kata ini. Dosa dianggap sebagai ketidakmengertian. Bisa bayangkan baiknya Tuhan, atau bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara terhadap anak betul-betul melakukan dosa, tetapi itu dianggap karena nggak ngertinya mereka. Dalam definisi yang disampaikan terhadap seruannya, apa yang Tuhan katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka melakukan ini karena mereka nggak ngerti. Dosa dianggap ketidakmengertian. Tetapi pertanyaan saya, apa iya kita tidak mengerti kasih Allah sebegitu hebat sudah dinyatakan buat kita, buat GMI Emmaus, buat pelayanan kita, dan buat seluruh perjalanan hidup kita, saudara? Bahwa dosa disebutkan tidak mengerti. Oleh siapa? Oleh mereka yang menyalibkannya, oleh dunia, dan oleh semua orang yang akan menikmati berbagai-bagai perjalanan hidupnya. Mungkin hidup dalam kejahatan, mungkin hidup dalam berbagai hal. Tetapi dia katakan bahwa karena mereka tidak mengerti kasih Allah, tidak mengerti tujuan Tuhan, tidak mengerti rancangan Tuhan, maka mereka melakukan yang jahat. Tetapi kalau sudah mengerti, apa ia masih melakukan dosa? Saya katakan tidak, saudara. Maka kita jangan lagi akhirnya tinggal dalam ketidakmengertian.
Tetapi walaupun sampai hari ini selama ini kita tidak mengerti, ingatlah Yesus sudah berdoa dan bermohon. Katanya apa saudara? Ya Bapa, ampunilah mereka sedang mereka tidak mengerti, tidak tahu, tidak memahami apa yang mereka lakukan. Apa yang kedua yang Yesus sampaikan saudara? Yang ketiga, bahwa dia berkuasa menjamin kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang mengakuinya sebagai Tuhan. Penjahat sebelah kiri atau sebelah kanan yang mengejek Yesus? Yang diselamatkan yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang mengejek yang sebelah kiri. Alkitab tidak pernah mencatat itu ya. Apakah kiri atau kanan? Nanti jangan kita bilang yang kanannya diselamatkan, yang kirinya enggak ada. Karena saya baca-baca juga, karena dulu pernah saya dengar cerita waktu kecil, lalu terpola, lalu kemudian baru baca. Bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Pokoknya salah satu yang di sebelahnya. Yang kiri atau yang kanan, tidak tahu kita. Alkitab tidak mencatatnya. Pokoknya salah satu yang disalibkan itu mengejek dia. Tapi salah satu lagi bilang apa? Kawan, kita ini orang berdosa. Memang kita layak. Memang kita betul-betul layak untuk menerima hukuman ini. Tapi Yesus ini tidak layak. Kesadaran saudara. Siapa yang sadar, siapa yang mengaku, siapa yang mengakui kalau dia orang berdosa, datang dan sujud menyembah kepada Allah, bermohon kepada Tuhan, jawabannya pasti hari ini juga. Kapan? Ketika kamu mengaku. Hari ini juga kapan? Ketika kamu mengakui diri berdosa, ketika kamu mengakui bahwa kamu melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah, pada hari itu juga. Tetapi khusus ini disebutkan apa? Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena nanti mereka akan mati. Hanya menunggu waktu. Dan saya yakin semua juga kita pengen hidup bersama dengan Allah. Amin saudara? Amin. Agak keras dulu sedikit Bapak Ibu. Amin. Walaupun nggak pengen buru-buru. Karena kalau ditanya siapa duluan, kurasa orang lain yang kita tunjuk, bukan kita. Kalau bisa orang tua yang sudah 90 tahun. Padahal soal kematian bukan soal usia. Soal kematian bukan soal tua atau muda. Itu rahasia Tuhan. Tapi ketika hari itu terjadi, ketika dalam pengakuan ini apa yang disampaikan? Pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, bahwa semua orang yang mengaku, yang bertobat, yang sadar, kepadanya Tuhan berikan pengampunan dan jaminan kehidupan yang kekal. Kepadanya diberikan jaminan kehidupan yang kekal. Dan saya yakin saudara, itu kita rindukan. Dan itu yang kita butuhkan. Dan itu yang kita mau. Dan itu yang menjadi tujuan hidup. Bahwa harus kita ingat saudara, kehidupan itu bukanlah sebuah lingkaran. Kehidupan itu seperti air yang mengalir seperti air yang mengalir. Air yang mengalir tidak pernah mengalir dua kali di tempat yang sama. Tapi dia hanya sekali lewat. Tak pernah air mutar lagi lalu balik ke situ, kecuali dibikin air mancur, air buatan manusia. Tapi kalau sungai tak pernah mengalir dua kali. Hidup juga sama. Hari ini tidak akan pernah terulang dua kali. 20 November 2022 hanya sekali. Maka kita tidak sedang mengubah masa lalu, kita tidak sedang mengubah yang sudah lalu, tetapi kita sedang memperbaiki masa depan dengan sikap dan pilihan, dengan pengakuan, dengan cara yang kita pilih hari ini. Bahwa kita tidak akan balik itu. Tidak akan. Hidup kita hanya berjalan ke depan. Tetapi kita tahu kapanpun kehidupan itu akan berhenti. Ada satu tujuan yang jelas. Ada satu tempat yang pasti. Dan ada surga yang menjadi milik kita. Kenapa saudara? Bahwa Yesus fokus sebagai Raja. Dia fokus agar manusia memiliki kehidupannya di dunia dan di surga. Maka doa Bapa kami disebutkan apa? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan kerajaan Allah bukan kita nikmati nanti, tetapi sekarang.
Kerajaan Allah bukan dinikmati sesudah mati, tetapi harusnya kita nikmati hari ini. Maka bagaimana kita bisa menikmati kerajaan Allah di dunia? Apakah dia berkuasa, berotoritas atas kita atau tidak? Apakah relasi suami istri masih hidup dalam saling mengasihi atau tidak? Apakah relasi dengan anak-anak hidup dalam kasih atau tidak? Apakah kita dengan relasi dengan sesama hidup dalam pengampunan atau tidak? Maka kerajaan Allah nyata dalam rumah. Salah satu wujud kerajaan Allah. Roma berkata apa saudara? Bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal sukacita, damai sejahtera. Bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal sukacita, damai sejahtera oleh roh Allah. Maka ketika dipenuhi oleh roh, maka kerajaan Allah kita nikmati. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu berarti saudara menikmati kerajaan Tuhan. Menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita. Maka kalau setiap hari perang terus, berantam terus, makian, cacian yang keluar dari mulut dalam relasi, tidak ada kerajaan Allah. Dan gereja hanya sebagai simbol, status, bukan sebuah pemaknaan dalam hidup kita. Saudara ingat ketika Jokowi dan Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta? Kata yang muncul adalah belusukan. Belusukan itu mengunjungi daerah-daerah tertentu, fokus kepada daerah-daerah tertentu, melihat apa yang terjadi dan apa yang real terjadi di situ. Lalu ketika mereka temukan, lalu ada solusi. Mereka bukan gubernur dan wakil gubernur yang memerintah dari balik meja, tetapi mereka yang turun dan melihat. Kerajaan Allah pun digambarkan, saudara, saya gambarkan dengan cara belusukannya itu. Bahwa dia datang menemui kita masing-masing, hadir menolong, hadir menguasai kita, hadir melihat persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, bahkan harapan-harapan setiap kita. Maka kita boleh bangga dan yakin melihat bahwa masa depan pasti ada, oleh karena Tuhan telah melihat dan memahami seluruh keberadaan hidup kita. Kami saudara, Yesus fokus pada kehidupan kita supaya hidup kita bermakna. Supaya hidup jangan kita lalui hanya berlalu begitu saja. Tetapi Yesus fokus pada kehidupan kita, saudara, supaya saudara dan saya menikmati hidup dalam kekudusan dan kesucian. Karena tidak ada seorang pun yang hidup dalam dosa, dalam noda, layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi semua harus disucikan. Maka seruannya, kuasanya yang dinyatakan adalah, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada beberapa hal yang mau kita renungkan. Sedikit lagi saya akhiri khotbah ini, saudara. Bagaimanakah respon kita atas seluruh karya Tuhan dalam kehidupan kita selama ini? Apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Raja yang berkuasa atas kita? Atau kita juga dalam sikap itu ikut mengolok-olok dia? Apakah kita menyadari penebusan dan pengampunannya telah sempurna dinyatakan bagi saudara dan saya? Dan apakah kita telah meyakini sepenuhnya atas keselamatan yang diberikannya atas kita? 5 poin aja pertanyaan perenungan akhir tahun gerejawi, saudara. Karena besok sudah menyala lilin. Lagunya sudah lain. Kau yang lama dinantikan juru selamat, datanglah. Itu lagu kita. Dan itu nyanyian kita nanti. Tapi sebelum itu, saudara, saya khawatir, saudara, perayaan Natal hanyalah akan menjadi seremoni-seremoni ketika kita tidak menemukan dan tidak menentukan Tuhan itu dalam diri kita sebagai apa. Saya yakin, saudara, bahwa kita hanya akan menjadikan perayaan Natal sebagai aksesori tahunan atau kegiatan rutin tahunan menjadi rutinitas tahunan tanpa kita memaknai dan memahami siapa Tuhan bagi kita. Saya ingat cerita yang disampaikan oleh Bishop Ahmad Tumino. Dia katakan apa? Kenapa ada ular besar, naga? Karena konon katanya ada seorang kaisar yang meminta seorang pelukis untuk menggambar ular yang besar. Dia gambar. Lalu dia gambarlah ular itu sedemikian besarnya. Begitu sudah selesai, lalu dia memandang. Masa binatang sebesar ini tidak punya kaki? Sesudah dia lukis, lalu dia pandang lukisan itu, lalu dia bilang, masa binatang sebesar ini tidak punya kaki? Maka dibuatlah kakinya kecil. Kecil ya kakinya.
Tapi kaki yang kecil itu telah mengubah gambar itu secara menyeluruh. Dia bukan lagi ular, tapi sudah menjadi naga. Aksesoris seringkali merusak makna yang sesungguhnya. Aksesori seringkali mengambil peran utama dan menghilangkan yang utama. Maka kenapa ditempatkan Minggu Kristus Raja ini di akhir kalender gereja sebelum Advent, saudara? Supaya kita tidak dirusak oleh aksesori. Tidak terjebak pada aksesoris. Tidak sibuk nanti perayaan Natal hanya soal apa, saudara? Kostum, konsumsi, show, tampilan. Tanpa pernah betul-betul menghadirkan Kristus lahir di hati kita. Dan kita menjadi orang-orang rami yang ketika Maria dan Yusuf datang meminta supaya dia bisa melahirkan di situ, semua menolak. Maaf, tempat habis. Maaf, sedang sibuk. Maaf, sedang ini. Maaf, sini. Terlalu banyak maaf. Penolakan yang halus dengan penolakan yang kasar tetaplah penolakan. Penolakan yang halus, penolakan yang kasar tetaplah penolakan. Lalu berapa banyak kita juga sudah menolak itu. Sebelum menyambut itu, saudara, kita perlu mempersiapkan diri akan hal ini. Apa yang mau kita bawa pulang? Saya bawa kita untuk membawa sebuah aplikasi, saudara. Jika dalam hari-hari yang lalu kita masih mengabaikan Tuhan, maka hari ini datang dan bersujudlah kepada Allah. Ambillah komitmen untuk engkau tidak lagi mengabaikan Tuhan dalam segala kuasanya. Jadikan Tuhan yang menjadi Raja dan Penguasa dalam kehidupan kita, dengan memberikan tempat di hidup kita untuknya, dengan menyembahnya dan juga melayaninya. Maka terima kasih juga buat para majelis yang siap dilantik hari ini. Bahwa itu adalah bakti kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Tuhan. Bersyukur, saudara, dipercaya Tuhan. Saya selalu katakan, majelis adalah orang-orang yang dipercaya. Dipercaya oleh siapa? Dipercaya oleh gereja. Lalu dipercaya oleh keluarga, dipercaya oleh pendeta, bahkan dipercaya oleh Tuhan menjadi mitranya dalam melayani. Apakah semua dipilih majelis? Jawabannya tidak. Apakah semuanya dipilih untuk menjadi pendeta? Tidak. Tetapi apakah semua orang bisa melayani? Bisa. Profesi boleh berbeda, kesibukan boleh berbeda, tetapi semua dalam semangatnya kita boleh melayani. Tetapi kita yang sudah menyerahkan diri dalam pelayanan periodik, saya katakan ya, kemajelisan kan periodik. Kemajelisan yang periodik, tapi pelayanannya tidak ada yang periodik. Selama nafas di kandung badan semua kita melayani Tuhan, maka lakukanlah dengan baik. Itu bakti kita yang terbaik bagi Allah. Jika selama ini kita masih hidup dalam dosa dan mengabaikan janji pengampunannya, maka sekarang mengakulah di hadapannya. Pengampunannya sempurna atas kita. Jika selama ini kita masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, ada ilah-ilah lain dalam diri kita, maka mengakulah. Jangan biarkan yang lain menguasai, dan jangan biarkan yang lain bertahta dalam hidup kita. Terakhir, saudara, sebagai bentuk kesiapan kita menyambutnya, khusus dalam masa-masa Advent, apa yang merajai kehidupan kita selama ini di luar Kristus, halaulah ditanggalkanlah itu dari diri kita, dan kiranya Kristus tidak menjadi penonton dalam perayaan pestanya, tapi betul-betul dialah yang dirayakan. Kristus tidak hanya diparkir, tapi yang lain sibuk perayaan, tetapi buatlah dia betul-betul menikmati seluruh rangkaian perayaan itu, dan mohonkanlah hadirnya dalam hidupmu memerintah selamanya. Ia Tuhan yang sudah menanggalkan segala sesuatu, dan yang dia pikirkan adalah kehidupan saudara, kehidupan saya, maka layanilah Tuhan.